Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mikael Primsestepu dengan NIM 251509144. Kenalkan nama saya Andreas Silke Juklon Siregar, NIM 25150909108. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS Statistika dan Probabilitas, yaitu tentang survei waktu yang dibutuhkan mahasiswa-mahasiswi kelas 1C untuk sampai di kampus Cineng Dalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring melalui formulir digital yang dibagikan melalui grup resmi kelas 1C. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan mahasiswa-mahasiswi untuk mencapai kampus Cineng Dalam dari tempat tinggal masing-masing. Data kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran rata-rata, median, serta sebaran waktu tempuh mahasiswa. Selain itu, dilakukan analisis perbandingan sederhana berdasarkan jenis transportasi yang digunakan, seperti kendaraan pribadi dan transportasi umum. Kerangka analisis mengacu pada konsep efisiensi waktu dan aksesibilitas transportasi, yang menekankan pengaruh jarak, moda transportasi, serta kondisi perjalanan terhadap ketepatan waktu dan aktivitas akademik mahasiswa. Nah, di sini ada dokumentasi survei data. Di slide ini menampilkan dokumentasi pengumpulan data yang kami lakukan melalui Google Form. Survei ini ditujukan khusus untuk mahasiswa-mahasiswi kelas 1C dengan fokus pada waktu tempuh perjalanan menuju kampus Jineng Dalam. Bisa kita lihat di sebelah kanan ini terdapat cuplikan data responden yang sudah masuk. Data ini mencakup nama lengkap mahasiswa dan estimasi waktu perjalanan mereka dalam satuan menit. Data inilah yang menjadi basis utama kami dalam melakukan analisis statistika pada tahap berikutnya. Yang pertama, setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data untuk melihat sebaran frekuensinya. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman R untuk menghitung berapa kali setiap durasi waktu muncul dalam data kami. Kode di atas digunakan untuk menghitung dan menampilkan frekuensi setiap durasi waktu perjalanan dalam bentuk data frame. Hasilnya menunjukkan jumlah kemunculan tiap nilai dengan waktu perjalanan selama 20 menit sebagai durasi yang paling sering terjadi. Kemudian, kode ini digunakan untuk mengubah data waktu perjalanan ke bentuk numerik agar bisa dihitung. Lalu, mencari rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum, dan posisi nilai maksimum tersebut. Intinya, kode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai durasi waktu, perjalanan, dan lokasi nilai tertingginya. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk mencari nilai minimum, posisi nilai minimum, dan modus data waktu perjalanan. Hasilnya menunjukkan nilai terkecil adalah 6 menit, posisinya berada di baris pertama, dan modus atau durasi waktu perjalanan yang paling sering muncul ialah 20. Di sini adalah menunjukkan summary yang merangkum statistik data. Kolom waktu perjalanan memiliki nilai minimum 6, median 14, dan rata-rata 16,38, serta nilai maksimum 30. Kolom count menunjukkan frekuensi kemunculan dengan nilai terendah 1, 1000, dan tertinggi 10.000. Intinya, ringkasan ini memberikan gambaran sebaran nilai waktu perjalanan dan frekuensinya. Gambar ini menunjukkan visualisasi distribusi waktu perjalanan yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, small, medium, dan large. Visualisasi di atas memaparkan metode klasifikasi durasi waktu perjalanan ke dalam tiga kelompok, yaitu small, medium, dan large, melalui pemanfaatan CAD. Grafik batang yang tersaji mempresentasikan sebaran frekuensi atau intensitas kejadian perjalanan pada masing-masing
tingkat durasi tersebut. Secara garis besar, analisis ini bertujuan untuk membedakan serta membandingkan pola mobilitas berdasarkan rentang waktu tempuh, mulai dari yang tersingkat hingga yang paling lama. Pada gambar ini ditunjukkan proses pembuatan tabel frekuensi kategori waktu perjalanan yang dibagi menjadi tiga kategori. Data waktu perjalanan terlebih dahulu diklasifikasikan menggunakan fungsi CAD, kemudian dihitung frekuensi dalam bentuk tabel. Hasil perhitungan tersebut kemudian divisualisasikan menggunakan diagram lingkaran Picard. Diagram lingkaran ini menunjukkan proporsi masing-masing kategori waktu perjalanan terhadap keseluruhan data. Dari diagram terlihat kategori yang dimiliki porsi paling besar sehingga dapat diketahui kategori waktu perjalanan yang paling domain. Dengan visualisasi ini, kita lebih mudah memahami distribusi dan perbandingan kategori waktu perjalanan secara keseluruhan. Gambar ini menunjukkan hasil uji one sample t-test pada data waktu perjalanan dengan nilai acuan 16,388 menit. 16,38 menit. Hasilnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Selain itu, uji Shapiro-Wilk menunjukkan data berdistribusi normal, sehingga analisis statistik yang dilakukan sudah memenuhi asumsi dasar. Gambar ini menampilkan scatter plot yang memvisualisasikan kolerasi antara durasi waktu perjalanan dengan total frekuensi kejadiannya. Sumbu X mempresentasikan durasi waktu perjalanan dalam satuan menit, sementara sumbu Y menunjukkan seberapa sering durasi tersebut muncul dalam dataset. Titik-titik pada grafik memperlihatkan bahwa waktu perjalanan selama 20 menit memiliki frekuensi tinggi. Sedangkan durasi perjalanan lainnya seperti 6 menit dan 30 menit memiliki frekuensi kemunculan yang paling rendah. Berikut data ini menunjukkan visualisasi distribusi pembelian bensin dalam satuan ribu menggunakan diagram Pi. Data yang digunakan terdiri 8 kategori pembelian bensin dengan nilai yang berbeda. 6 menit, 10 menit, 12 menit, 13 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Setiap kategori memiliki jumlah frekuensi waktu yang berbeda dan setiap potongan diagram pi menggambarkan presentasi dari total frekuensi tersebut. Label yang ada pada diagram menunjukkan kategori waktu perjalanan serta total waktu dalam satuan menit. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis statistik, rata-rata waktu perjalanan adalah 16,38 menit. Uji one sample di tes menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata data dengan nilai acuan. Dalam hal ini, menggunakan nilai mean sebagai pembanding. Selain itu, analisis frekuensi dan visualisasi melalui Picard menunjukkan bahwa waktu perjalanan selama 20 menit merupakan yang paling sering terjadi dengan frekuensi 10 kali. Berdasarkan pengelompokan kategori, sebagian besar data berada pada rentang medium hingga large. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola waktu perjalanan cenderung bervariasi namun memiliki pemusatan yang cukup tinggi di area waktu 20 menit. Sekian presentasi kami. Om Santi Santi Om.